Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami adalah salah satu kelompok sistem informasi yang akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu sistem informasi penjualan buku online. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kevin Fernanda dengan NRP 115170041 selaku programmer dan desainer. Selanjutnya, di kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nia Agustina Puritasari, NRP 115170001 selaku Project Manager. Selanjutnya di kiri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Altafani, NRP 115170056 selaku Analis. Selanjutnya kita langsung ke dalam presentasi dan demonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Agustina Puritasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem informasi yang kami buat, yaitu sistem informasi penjualan buku online. Pertama-tama, saya akan mulai dengan tentang aplikasi. Latar belakang. Latar belakang dibuatnya sistem informasi penjualan buku online ini adalah karena toko buku konvensional sekarang ini mengalami persaingan yang sangat ketat, dan juga dirasa dalam pendistribusiannya pun kurang efektif dan efisien karena masih dilakukan secara manual dengan resiko kesalahan yang tinggi. Maka dari itu, dengan adanya sistem informasi penjualan buku online ini, diharapkan dapat memudahkan dalam pemesanan atau pembelian, yang mana dapat memudahkan penjual dan pembeli. Selanjutnya, tujuan dibuatnya aplikasi sistem informasi penjualan buku online ini, yang pertama, aplikasi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin membeli buku tanpa harus pergi ke toko buku konvensional, sehingga dapat melakukan efisiensi baik waktu maupun biaya. Yang kedua, memberikan sebuah contoh sistem penjualan online yang dapat diterapkan untuk mempermudah transaksi pemesanan. Yang ketiga, memudahkan dalam memasukkan data, menyimpan data, menggantikan data, maupun menghapus data secara cepat. Selanjutnya, untuk analisis dan perancangan akan dilanjutkan oleh teman saya Alia. Jelaskan tentang analisis dan perancangan sistem informasi penjualan buku online. Pertama, di sini saya akan menjelaskan use case diagram, yang mana use case diagram ini menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh customer dan apa yang bisa dilakukan oleh admin. Di sini admin dapat melakukan login, input data baru, input data buku, lihat katalog buku, lihat histori pembelian, lalu lihat bukti pembayaran, delete data buku, edit data buku, dan logout. Jadi admin di sini lebih ke administrasi bagaimana penambahan, pengoperasian, proses pembelian, proses pembayaran. Jadi itu akan dilakukan oleh admin yang mana customer tidak bisa melakukannya. Selain itu, sedangkan customer dapat melakukan login, sign up, lihat katalog buku, input pemesanan, lihat histori pembelian, konfirmasi pembayaran, lihat bukti pembayaran, dan logout. Jadi di sini customer itu hanya bisa melakukan proses pembelian dan pemesanan dan pembayaran saja. Sedangkan untuk prosesnya akan dilakukan oleh admin. Dan di sini bisa kita lihat bahwa admin hanya langsung bisa login, sedangkan customer itu harus sign up dulu dan bisa login juga. Karena admin itu sudah dibuatkan akun khusus, sudah diberitahukan password dan username secara default, jadi bisa langsung login. Oke, setelah itu kita ke kelas diagram. Kelas diagram ini pemetaan tabel-tabel yang akan digunakan di database-nya. Di sini ada tabel pemesanan, tabel pembelian, customer, detail, buku, pembayaran, kontrol, dan admin. Yang mana di sini ada tabel pembantu, yaitu tabel yang mana membantu supaya relasi antara tabel satu dan tabel lainnya itu bisa dilakukan gitu,
bisa bisa berelasi. Di sini ada tabel detail sama tabel kontrol. Nah, di sini tabel detail dan tabel kontrol itu adalah tabel pembantu untuk merelasi antara tabel pemesanan dan pembayaran dan tabel pembayaran dan admin. Gitu. Setelah itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi ERD ini ya sebenarnya seperti kelas diagram tadi, cuma di kelas diagram itu lebih detail daripada ERD ini. Jadi ERD ini hanya menjelaskan tentang relasi antara kelas diagram satu dan kelas antara kelas 1 dan kelas lainnya, dan hanya menjelaskan tentang apa aja sih entity yang ada di kelas tersebut gitu. Jadi di sini cuma ada nama-nama entity-nya doang. Jadi nggak seperti kelas diagram tadi. Kalau misalnya kelas diagram tadi kan dijelasin ya, bukan dijelasin sih, kayak disebutkan di dalam customer itu bisa melakukan apa saja, dalam pembelian juga bisa melakukan apa saja. Sedangkan kalau misalnya di ERD itu hanya menyebutkan tentang entitas-entitasnya aja, nggak ada do yang bisa dilakukan di kelas tersebut. Setelah itu ada ini maksudnya activity diagram ya, bukan kelas diagram. Ini activity diagram. Jadi activity diagram di sini saya bagi berdasarkan kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi contohnya pertama di sini ada login. Jadi login ini activity-nya pertama si user ini pertama aktornya itu adalah customer atau admin. Jadi customer atau admin ini bisa melakukan login. Yang mana pertama user harus mengakses sistem toko buku, dan sistem itu akan menampilkan halaman login dan melempar ke si user yang harus menginput user ID dan password, lalu bakal divalidasi data usernya dengan sistem. Kalau misalnya dia valid, dia akan langsung akses ke websitenya. Kalau misalnya tidak valid, dia akan di-denied atau langsung di-login ulang gitu. Maksudnya di situ. Setelah itu ada katalog buku. Katalog buku itu adalah aktornya admin, yang mana katalog admin ini bisa mengedit-edit katalog bukunya gitu. Jadi contohnya di sini admin ini harus masuk ke halaman katalog buku, lalu sistem akan menampilkan katalog buku, yang mana si admin itu harus bisa memilih 3 pilihan, yang mana yang satu ada edit data, lalu kedua ada delete data, yang ketiga ada input data, yang mana sistem ketika admin memilih input data, sistem akan menampilkan halaman input. Kalau misalnya admin mendelete data, sistem akan menghapus data tersebut. Sedangkan kalau misalnya admin memilih edit data, sistem akan menampilkan halaman edit gitu. Lalu ada input stok buku, yang mana aktor itu adalah admin. Nah, di sini admin harus masuk ke halaman input data stok buku. Lalu ketika masuk ke halaman input data, sistem akan menampilkan form input data buku. Lalu admin memasukkan atau menginput data-data buku yang akan diinput, dan sistem akan menyimpan data inputan buku ke database. Lalu ada proses transaksi, yang mana di sini aktornya adalah customer. Jadi kalau misalnya proses transaksi ini yang harus dilakukan pertama kali adalah masuk ke halaman katalog buku. Lalu sistem akan menampilkan tampilan katalog buku. Lalu user akan memilih item dari katalog buku. Lalu sistem akan menampilkan form pembelian yang harus diisi oleh si user. Setelah itu ada menginput form pembelian. User harus menginput form pembelian. Lalu sistem akan mengkalkulasi pembelian. Jadi mentotalkan berapa pembayaran yang harus dibayarkan oleh si customer gitu. Lalu sistem akan menampilkan nota pembayaran. Setelah itu aktor atau si customer harus mengkonfirmasi pembayaran supaya sistem dapat memproses pesanan si customer ini. Lalu ada histori transaksi, yang mana aktornya itu ada customer dan admin. Jadi histori transaksi ini bisa diakses oleh customer dan admin gitu. Jadi untuk pertama user harus masuk ke halaman histori transaksi. Lalu sistem akan menampilkan halaman histori transaksi. Lalu user akan masuk ke histori pembelian, dan sistem akan menampilkan histori pembeliannya apa saja. Lalu user akan masuk ke histori pembayaran jika user ingin melihat pembayaran terakhir itu apa.
Lalu sistem akan menampilkan histori pembayaran dan bisa di print atau tidak. Kalau misalnya kalau misalnya yes, maka dia langsung cetak histori pembelian. Kalau misalnya enggak, berarti dia akan masuk ke halaman histori transaksi atau halaman awal. Nah, itu sekian dari penjelasan tentang analisa dan perancangan dari saya. Lalu akan lanjut ke demo aplikasi yang akan dilanjutkan oleh saudara Kevin Fernanda. Nah, di sini kita masuk ke bagian demo. Nah, tampilan yang aplikasi atau website sistem informasi yang kami buat hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita namakan website ini sebagai Bukuin. Nah, di sini di halaman paling atas di bagian paling atas ini ada selamat siang pengunjung. Nah, siang, kenapa siang gitu? Karena ini tergantung waktu sistem, dia akan berubah-ubah apa yang memang waktu sistem itu ada. Maksudnya kayak ketika malam dia akan selamat malam, ketika pagi akan selamat pagi, ketika siang akan selamat siang. Nah, di sini masih masuk sebagai administrator ya. Kita logout aja dulu. Nah, kemudian ini tampilannya. Nah, kami juga menggunakan bar seperti ini agar memang lebih menarik saat user melihat website kami gitu. Kemudian di sini ada kategori bukunya, kita ambil 1 2 3 4 5, sekitar 5 buku aja. Karena setidaknya bisa mewakili dari buku-buku yang memang nanti bisa diupload ke dalam sini. Di sini ada cara pembelian juga. Jadi misalnya user masih awam dan belum ngerti, di sini ada cara untuk membeli di Allshop ini, di sistem website ini. Kemudian ada produk. Nah, di sini juga kami menggunakan ya nih. Jadi kalau ini 115.000, ini diskon sebesar 10%, jadi segini. Itu bisa disetting semau kita, mau 20% ataupun memang tanpa diskon seperti ini. Kemudian di sini juga ada show by kategori. Jadi misal mau komik, nah di sini akan tampil beberapa komik yang sudah di input. Kemudian di sini juga ada sort by price, show by price. Jadi tergantung harga, misalnya budget user itu cuman berapa, atau memang mau membeli buku yang memang murah atau memang sesuai keinginan, jadi bisa di setting seperti ini. Ini dari 50.000 hingga 100.000. Kemudian ada card dan kontak. Kita masuk ke kontak dulu. Nah, di sini bisa lah ngirim pertanyaan untuk kami, atau memang mencari nomor telepon atau email yang memang bersangkutan dengan kami. Nah, ini ada card, ini belum bisa seharusnya. Nah, ini keranjang belanja masih kosong, silakan Anda berbelanja terlebih dahulu. Maksudnya ini bukan kosong ya sebenarnya. Memang kosong, tapi kita nggak bisa ke ini kalau belum login. Kita nggak bisa masukin sesuatu ke dalam card gitu kalau kita belum login. Jadi kita login dulu di sini. Misal kita beli satu buku, misal Kimetsu no Yaiba, kita beli. Nah, di sini masih terdapat bug ya, jadi masih belum tampil harganya. Kemudian coba kita check out. Nah, di sini udah bisa terlihat. Ya.
Jika sudah sampai di sini, ini akan masuk ke dalam database dan tinggal menunggu konfirmasi dari si pembeli untuk mengkonfirmasi bahwa pesanannya ini sudah diproses atau sudah ditransfer atau belum gitu. Nah, coba kita masuk ke panel admin. Mohon maaf, ini suka keluar sendiri. Emang belum disetting. Nih, kalau mau melihat order masuk ke dalam sini. Nah, yang terbaru ini paling bawah. Nah, ini. Jadi misalnya pembelian itu sudah dikonfirmasi bahwa sudah ada misalnya dari kartu kredit, dari user itu udah mengirim misalnya bukti pembayaran di sini, atau di sini bisa diubah statusnya menjadi lunas atau terkirim, dan kemudian bisa segera mengirim barang yang memang diinginkan oleh user. Kemudian ya di sini bisa seproduk produk. Nah, ini bisa kita input, bisa edit, bisa hapus CRUD. Kita sudah menggunakan sistem CRUD juga. Ya, hampir semuanya kategori jasa pengiriman, ongkos kirim menggunakan CRUD. Input, edit, hapus, view. Nah, banyak ya, sudah banyak fungsinya. Nah, mungkin cukup sekian demo dari kami. Langsung masuk ke penutup. Terima kasih. Sekian presentasi dan demo dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke. Semoga nggak salah.